Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudaraku. Dalam kali ini saya mau berbagi pengalaman untuk menambah wawasan pengetahuan untuk saudara-saudaraku semuanya dimanapun saudara berada. Di sini nih saya mau menceritakan tentang sesuatu hal ya. Ini adalah sebuah kendaraan salah satu sarana transportasi, mobil angkutan. Ini kendaraan ini Hino ya, mobil Hino untuk angkutan Pertamina dan khususnya gas. Nah, keluaran terbaru ini sistem pelek atau rodanya ini sudah menggunakan baut 10 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 menggunakan baut roda sebanyak 10 biji, dan ini sudah seperti unit Eropa pada umumnya ya, merek-merek Eropa sejenis Mercy, Volvo, Scania, MAN, Mac, MAN sama Mac, terus Renault. Nah, itu punya produk Eropa itu dengan baut 10 roda yang dimana ukuran bannya itu ban 1000 ya, ataupun 900. Jadi pabrikan Jepang dan khususnya Indo sudah menggunakan sistem seperti Eropa. Dan di sini saya menjelaskan masalah pengereman saudaraku. Nah, ini salah satu unit atau kendaraan yang sudah menggunakan sistem pengereman chamber ya. Kalau yang model lama dulu itu menggunakan sistem pengereman master rem atau menggunakan minyak rem ya, menggunakan minyak rem. Kalau ini menggunakan air atau udara. Jadi sistem pengeremannya menggunakan udara. Nah, bila mana udaranya penuh, secara otomatis mereka akan dengan sendirinya terbuang. Bila mana berkurang, mereka akan sirkulasi mengisi kembali hingga penuh. Dan sistem udara pengereman chamber ini keperuntukannya pada saat pengereman itu sangat mending daripada sistem yang menggunakan minyak rem itu, karena chamber ini walaupun seandainya kondisi tromol panas pada saat muatan berat, perjalanan agak jauh, tromol panas itu masih memungkinkan ya. Tapi kalau menggunakan minyak rem itu yang sering terjadi saudaraku, bila mana kita melintasi jalanan yang terdapat genangan air atau banjir, biasanya pada saat pengereman itu sistem pengeremannya tidak berjalan dengan baik karena dikondisikan tromol itu posisi basah. Jadi bila mana direm itu kadang kondisi tromol baik di sisi bagian kanan ataupun kiri itu enggak rata. Dari situlah terjadinya gagal dalam sistem pengereman ya. Nah, itu yang sering terjadi pada saat menggunakan kendaraannya menggunakan rem ya, khususnya unit mobil besar, kendaraan besar jenis truk ini ya. Tapi bila mana muatan berat terus kita lama berjalan, kita tidak singgah atau berhenti, sehingga tromol itu panas. Nah, disitulah kerap kali kendaraan itu mengalami blong ya. Oleh karena itu
bagi driver khususnya adik-adik pemula yang masih sedikit pengalaman, wawasan, pengetahuan ya, ini saya tidak bermaksud meremehkan, merendahkan atau gimana ya, saya hanya berbagi ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan saudara-saudara khususnya adik-adik pemula atau milenial. Nah, itu salah satu terjadinya gagal pada saat pengereman ya dikarenakan karena kondisi muatan berat, kita berjalan sudah agak jauh berkilo-kilometer, terus tromol kita panas pada saat turunan. Karena tromol panas pada saat pengereman itu kerap kali terjadi blong ya, atau tidak berfungsi dengan baik, kalau tidak berfungsi dengan normal. Dan bila menggunakan chamber ini ditekan dengan angin, dan angin melakukan pengereman, cuman chamber ini agak mending daripada rem yang menggunakan oli atau minyak rem itu ya. Nah, cuman ya namanya driver ya kita harus ekstra hati-hati saudaraku, karena ya kita di jalan itu ya tentunya selain kita berdoa ya kita harus tetap kontrol dan juga teliti pada unit kendaraan yang kita bawa ya. Bila mana kita singgah berhenti mau buang air kecil itu sambil kita cek ya kondisi, kalau memang ban panas dan tromol panas, alangkah baiknya kita berhenti untuk istirahat sejenak, mendinginkan roda khususnya antisipasi dalam bagian pengereman. Dan pada saat mendinginkan tromol atau roda itu, kalau di bagian roda pada umumnya driver-driver itu sering nyirami roda ya. Kalau sirami roda itu sebenarnya enggak masalah, yang penting jangan di baut rodanya saudaraku. Karena bila mana kita melakukan penyiraman pada baut roda itu biasanya yang sering terjadi itu bila kita ganti ban karena ban itu kondisi bocor atau pecah, itu biasanya itu baut akan mudah rusak atau mudah patah. Nah itu ya, bila kita sirami yang tadinya panas, kita siram air supaya cepat dingin. Itu keinginan kita sih maunya cepat dingin ya, agar kita cepat sampai ke tujuan. Cuman ya berakibat fatal karena baut seringkali atau kerap kali terjadi itu patah. Dan ini merupakan salah satu kelebihan. Nah, terus terang aja kalau ini kelebihan saudaraku, kelebihan daripada produk daripada Hino terbaru ya. Nah, pada saat pengereman dia tidak seperti rem-rem yang luaran yang lama-lama itu menggunakan minyak rem, itu seringkali driver atau pengemudi itu kurang kontrol, begitu tromol panas ya jadilah gagal fungsi ya. Akhirnya mengakibatkan kendaraan mengalami blong. Ya memang rem sendiri saudara itu angka baiknya bila kita tidak operasional, tidak jalan tuh sebaiknya ya kita sering kontrol ya, ketebalan kampasnya, bahkan serbuk-serbuk atau debu sisa daripada pengereman itu kan di tromol itu kan kadang ada sisa-sisa kampas itu, debunya itu ya harus kerap kali kita bersihkan, dan kita setel ketebalan kampasnya itu antara tromol kanan kiri itu, setelannya ya kita sejajarkan, kita ratakan agar fungsinya dapat berfungsi dengan baik dan normal ya. Mungkin ini hanya sebatas wawasan pengetahuan saudaraku, saya tidak bermaksud apa-apa. Karena setiap unit kendaraan itu pasti punya kelebihan kekurangan. Ini salah satunya ya, saya jelaskan di sini perihal fungsinya rem pada kendaraan, khususnya kendaraan besar jenis truk, baik engkel, tronton maupun trailer. Oke saudaraku,
Jangan lupa untuk like, subscribe, share, serta nyalakan notifikasi karena loncengnya agar saya dapat menambahkan video-video yang sifatnya edukasi untuk menambah wawasan pengetahuan saudara-saudara semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.